Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi', Bapak Mamanzul Iman SAGMA yang saya banggakan, dan kepada teman-temanku seperjuangan thalabul ilmi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. NIM saya 2108102005 dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada uslubul hakim, kemudian dilanjutkan al-aqsu, kemudian tajahilul arif, dan macam-macamnya. Baik, kita mulai dari uslubul hakim. Uslubul hakim ini berarti gaya bahasa orang yang bijaksana. Nah, kadang-kadang seseorang itu berbicara dengan kita atau menanyakan sesuatu dengan kita, lalu muncul dalam benak kita untuk berpaling dari pokok persoalan atau jawaban karena adanya suatu hal. Contohnya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajji. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, maka katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya uslubul hakim ini adalah melontarkan pembicaraan yang tidak diinginkan kepada lawan bicara, entah dengan meninggalkan pertanyaannya dan memberi jawaban yang tidak ditanyakan, atau dengan membelokkan pembicaraan kepada masalah yang tidak ia maksudkan. Nah, hal ini sebagai pertanda bahwa selayaknya lawan bicara itu menanyakan atau membicarakan masalah yang kedua atau pembicaraan orang yang melayaninya itu. Nah, itu uslubul hakim. Jadi uslubul hakim ini dalam intinya membelokkan pembicaraan, itu uslubul hakim. Nah, tadi ada contoh yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, maka katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, apabila kita perhatikan contoh tersebut, nah, kita dapatkan ya bahwa para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tentang keadaan bulan yang semula kecil lalu menjadi besar dan akhirnya menjadi kecil kembali. Nah, hal ini adalah masalah ilmu falak yang untuk memahaminya itu diperlukan kajian yang detail dan serius. Nah, oleh karena itu Al-Quran memalingkan mereka dari masalah itu dengan menjelaskan bahwa bulan itu merupakan tanda untuk mengetahui waktu, bekerja, dan beribadah. Jadi para sahabat itu bertanya kenapa bulan itu dari kecil menjadi besar, kemudian kecil lagi, besar lagi, seperti itu. Nah, permasalahan itu Al-Quran menjawabnya dengan cara memalingkan pembicaraan mereka dari masalah kenapa bulan itu besar kecil, tapi Al-Quran memalingkan pembicaraannya dengan menjelaskan bahwa bulan itu merupakan tanda untuk mengetahui waktu bekerja dan waktu beribadah. Seperti itu. Nah,
Kemudian al-aksu. Al-aksu ini membawa bagian-bagian pidato. Berikut ini berbeda dengan apa yang dinyatakan di bagian mendahulu. Nah, al-aksu ini bahwasannya al-aksu ini kamu mendatangkan satu bagian kalam kemudian mengembalikannya, yakni dengan jalan mendahulukan yang kamu akhirkan dan mengakhirkan apa yang kamu dahulukan. Dalam artian lain itu al-aksu antara ungkapan awal dan akhir itu berbeda. Contohnya kalamul amir, amirul kalam. Jadi di balik itu yang jalan mendahulukan yang kamu akhirkan dan mengakhirkan apa yang kamu dahulukan. Mendahulukan yang diakhirkan dan mengakhirkan apa yang didahulukan. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengertian tajahulul arif. Nah, tajahul ini berasal dari suku kata al-jahlu ya, yang berarti tidak mempunyai ilmu. Itu taqidul ilmi, atau sedangkan tajahulu itu menampakkan ketidaktahuan pada sesuatu padahal tidak seperti itu, atau pura-pura tidak tahu. Nah, menurut Al-Hashimi, tajahulul arif itu pertanyaan seseorang tentang sesuatu yang sebenarnya ia ketahui namun pura-pura tidak tahu. Nah, disebabkan adanya tujuan tertentu. Nah, kemudian Ibnu Rasyid menamakan sebagai at-tusyakiki atau at-tashkik, tidak yakin atau ragu-ragu. Namun Ibnu Al-Athir Al-Halabi membaginya kepada dua bagian. Yang pertama tajahulul arif, yang kedua ada al-inat. Nah, tajahulul arif ini dikhususkan untuk syair dan pidato. Nah, sedangkan al-i'nat itu untuk ayat Al-Quran. Namun bagian kedua ini dibantah oleh Asyikaki dan beliau menamakannya sebagai luzum malayuzamu. Kemudian Al-Misri membagi tajahulul arif kepada dua bagian, yaitu al-mujab yang biasa dan manfi atau dalam bentuk kalimat nafi. Nah, seperti itu. Kemudian ada tujuan penggunaan tajahulul arif. Yang pertama, at-taubih, mencela. Bisa untuk mencela. Ya ayyuhalladzina amanu lam taquluna ma la taf'alun. Nah, kemudian ada al-mubalaghah fil madah. Kemudian ada untuk menghina azam. Kemudian ada untuk menunjukkan rasa cinta, at-tadulluhu fil hubbi. Kemudian ada at-tahqir, merendahkan. Kemudian ada at-ta'rid, sindiran. Kemudian ada al-isbat, menetapkan. Kemudian ada al-ikhbar, menghabarkan. Al-istibta', melemahkan. Al-istibad, menganggap mustahil. Al-irtirsyad, meminta petunjuk. Kemudian ada al-iftikhar, menyombongkan diri. Al-iktifa, merasa cukup. Al-ingkar, mengingkari. Takrir, menegaskan. At-taubih, mencela. Tahkum atau istihza, menghukumi atau mengolok-olok. Kemudian ada an-nafyu, meniadakan. Dan yang terakhir ada ta'ajjub atau kagum. Ada 19 bagian atau tujuan penggunaan tajahulul arif. Jadi tajahulul arif itu intinya seseorang yang sebenarnya tahu tentang suatu permasalahan namun pura-pura tidak mengetahuinya, disebabkan karena adanya tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.